Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Kanaya Putri Taraki dari kelas 11 IPS 2 nomor absen 17. Apa kabar semuanya? Ya, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat hadir dan bertemu kembali di sini. Salawat serta salam marilah kita sampaikan kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW serta para sahabatnya dan kita sebagai umatnya. Di sini saya akan menyampaikan salah satu materi yaitu karya ilmiah. Latar belakang dari materi tersebut yaitu karya tulis ilmiah mengusung permasalahan keilmuan dan materi yang dituangkan dalam tulisan tersebut berupa gagasan-gagasan ilmiah baik berupa hasil kajian ilmiah maupun hasil penelitian. Adapun yang melatar belakangi dalam penyampaian materi ini yaitu untuk mengembangkan potensi siswa dalam pemahaman materi ini. Yang pertama yaitu saya akan menyampaikan pengertian dari karya ilmiah. Karya ilmiah merupakan karya tulis yang dibuat untuk memecahkan suatu permasalahan dengan landasan teori dan metode-metode ilmiah. Biasanya karya ilmiah ini berisikan data, fakta, dan solusi mengenai suatu permasalahan. Penulisan karya ilmiah ini dilakukan secara runtut dan sistematis. Yang kedua yaitu tujuan dari karya ilmiah. Tujuannya yaitu untuk menginformasikan pada pembaca terkait suatu masalah beserta jawabannya, dan juga digunakan untuk membuktikan kebenaran suatu fakta. Adapun tujuan lainnya yaitu yang pertama yaitu sarana untuk melatih dan mengungkapkan hasil penelitian berbentuk tulisan ilmiah secara sistematis. Yang kedua yaitu menumbuhkan etos ilmiah di kalangan siswa dan mahasiswa. Yang ketiga yaitu melatih keterampilan penelitian dasar dengan benar. Yang keempat, melatih pengembangan keterampilan membaca efektif. Dan yang terakhir yaitu membuktikan potensi dan wawasan ilmiah mahasiswa untuk menghadapi dan menyelesaikan suatu permasalahan. Yang ketiga yaitu ciri-ciri dari karya tulis ilmiah. Ciri-cirinya yaitu yang pertama, reproduktif. Artinya ditulis oleh peneliti atau penulis yang harus diterima dan dimaknai oleh pembacanya sesuai dengan makna yang ingin disampaikan. Yang kedua yaitu tidak ambigu. Ciri ini ada kaitannya dengan reproduktif. Sebuah karya ilmiah harus memberikan pemahaman secara detail dan tidak membingungkan. Yang ketiga yaitu tidak emotif. Artinya karya ditulis tidak melibatkan aspek perasaan dari penulisnya, karena harus memaparkan fakta yang didapatkan dari hasil analisis penelitian, bukan dari perasaan subjektif dari penulisnya. Yang keempat yaitu menggunakan bahasa baku, yang artinya tidak bisa menggunakan bahasa yang sering dipakai sehari-hari. Yang kelima yaitu menggunakan kaidah keilmuan, bertujuan untuk menunjukkan bahwa peneliti atau penulisnya memiliki kapabilitas pada kajian yang dibahas dalam karya ilmiah tersebut, dan istilah ilmiah itu juga menjadi takaran seberapa ahli peneliti dalam bidang keilmuannya. Yang keenam yaitu bersifat dekoratif. Artinya penulis karya ilmiah harus menggunakan istilah atau kata yang memiliki satu makna. Yang ketujuh yaitu terdapat kohesi. Artinya harus memiliki kesinambungan antar bagian dan babnya dan bersifat straightforward, maksudnya agar tidak bertele-tele atau tepat pada sasaran. Yang kedelapan yaitu bersifat objektif. Hal ini sangat penting karena karya ilmiah tidak dibuat berdasarkan perasaan penulisnya. Yang terakhir yaitu menggunakan kalimat efektif. Tujuannya agar pembaca tidak dipusingkan dengan penggunaan kalimat yang berputar-putar. Yang keempat adalah macam-macam karya tulis ilmiah. Macam-macam tersebut yaitu artikel, koran, majalah, makalah, laporan biasa, skripsi, tesis, dan disertasi. Materi yang terakhir adalah struktur karya tulis ilmiah.
Yang pertama ada judul. Judul karya tulis ilmiah ditulis berdasarkan topik yang diangkat sehingga menjadi nama dari karya ilmiah tersebut. Yang kedua yaitu pendahuluan. Di dalam pendahuluan terdapat latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan pembahasan, dan kemaknawian tulisan. Yang ketiga yaitu kerangka teoritis. Bisa disebut juga teori landasan. Dan dalam kerangka ini dimulai dengan identifikasi masalah dan diakhiri dengan hipotesis. Yang keempat yaitu metode penelitian. Metode atau prosedur penelitian menjadi petunjuk penulis untuk meneliti dengan langkah-langkah yang benar. Karena jika metode salah, maka pembahasannya juga akan salah. Yang kelima yaitu pembahasan. Pembahasan merupakan tentang isi pokok dari karya ilmiah tersebut. Yang keenam yaitu simpulan dan saran. Kesimpulan berisi pemaknaan dari awal pembahasan hingga akhir yang ditulis secara singkat, padat, dan jelas. Bagian saran berisi anjuran penulis kepada pembacanya. Dan yang terakhir yaitu daftar pustaka. Karya tulis ilmiah wajib menyertakan sumber, karena jika tidak dianggap sebagai plagiarisme. Jadi kesimpulannya adalah, jika kita ingin membuat suatu karya tulis ilmiah, maka kita harus memperhatikan segala aspek yang telah ditentukan. Sekian dari saya. Apabila ada kata atau kalimat yang kurang berkenan di hati, mohon maaf sebesar-besarnya. Cukup sekian pembahasan materi dari saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.